Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evanggi. Kali ini kita akan masuk ke materi sifat koligatif larutan. Yang akan mau kita bahas yaitu tentang definisinya, kemudian jenis-jenis dari sifat koligatif itu sendiri. Oke, dari definisi, sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut. Paham tidak? Oke, kalau tidak paham, Miss akan kasih ilustrasi. Begini, misalnya kamu dan sekeluarga ingin pergi ke kebun binatang. Tentunya kalau mau masuk ke kebun binatang akan bayar karcis, bukan? Nah, ketika kamu akan bayar karcis, maka pembayarannya akan disesuaikan dengan berapa orang anggota keluargamu yang masuk ke dalamnya, bukan? Bukan dinilai nanti dari berapa ukuran badan kamu, atau bukan dinilai atau bukan dibayar berdasarkan jenis kelamin kamu apa, tetapi kamu akan membayar karcis itu berdasarkan jumlah berapa orang yang masuk ke kebun binatang tersebut. Jadi sifat koligatif larutan juga seperti itu. Dia adalah sifat yang tidak tergantung dari jenisnya zat terlarut tersebut, tetapi tergantung pada jumlah zat terlarut. Contoh, gula. Mau dia gula atau mau dia garam tidak mempengaruhi sifat, tetapi yang mempengaruhi itu adalah jumlah zat yang mau kita larutkan. Itulah dari definisi dari sifat koligatif larutan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari sifat koligatif larutan. Yang pertama, sifatnya atau jenis-jenis sifat koligatif larutan itu adalah penurunan. Nah, disingkatkan dengan seperti ini ya. Penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Nanti ini akan kita kasih simbol delta P. Delta itu cerita tentang perubahan. P itu adalah tekanan. Jadi untuk penurunan tekanan uap kita simbolkan dia dengan delta P. Oke. Nah, jadi yang penting di sini kamu harus ingat saja rumusnya supaya dalam perhitungan soal gampang. Maka rumusnya ada dua. Yang pertama, delta P sama dengan P0 dikali XJT. Oke, P0 kali XJT. Yang kedua, rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P aksen. Nah, oke. Jadi keterangannya yaitu delta P itu adalah penurunan tekanan uap larutan. Sedangkan P0 itu adalah tekanan uap pelarut. Oke, ingat ya sayang ya, kalau ada simbol dari 0, itu kita buat tekanan uap pelarut. Nah, jenisnya apapun dia pelarutnya, yang penting yang sifatnya melarutkan, berarti kita simbolkan dia dengan ini ya, 0. Oke, sedangkan P aksen itu adalah tekanan uap larutan. Oke, bedakan antara larutan dengan pelarut. Nah, perbedaannya, misalkan di sini Miss buat sebuah wadah, katakanlah beker glass. Miss buatkan di sini atau Miss masukkan sejumlah gula. Dan kemudian Miss masukkan di sini air. Nah, yang disebut sebagai larutan adalah bukan gula dan juga bukan air, tetapi yang disebut sebagai larutan adalah gabungan dari gula dan air. Kenapa? Karena di sini yang bertindak sebagai zat pelarut itu adalah gula, sedangkan air adalah zat pelarut. Jadi yang disebut sebagai larutan itu adalah gabungan dari zat telarut dengan zat pelarutnya. Gitu ya sayang ya. Oke, itulah simbolnya. Oke, kemudian XJT. XJT itu adalah fraksi mol. Nah, sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Fraksi mol zat terlarut. Ada rumusnya, boleh dilihat lagi kembali ya sayangnya. Itulah dia untuk rumus-rumus ini. Nah, sekarang masalahnya, apa itu penurunan tekanan uap? Nah, penurunan tekanan uap yaitu adalah penurunan tekanan yang terjadi akibat adanya sejumlah zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut.
Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan, katakanlah ada air yang dididihkan, ditutupkan, udah dididihkan, ditutup, tentunya akan menguap. Nah, tentunya uap tersebut ada ukurannya. Tetapi ketika air tadi yang direbus, dimasukkanlah misalnya garam. Nah, tentulah dia nanti kalau diukur tekanannya akan mengalami penurunan. Nah, penurunan itulah yang akan dihitung dalam ini jenis sifat koligatif yang pertama, delta P. Nah, untuk menghitung rumusnya, yaitu nanti kita pakai yang dua ini. Seperti itu. Oke, yang kedua akan Miss bahas, yaitu tentang penurunan titik beku. Ya, tadi penurunan tekanan uap. Sekarang jenis yang kedua kita namakan penurunan titik beku. Nah, untuk penurunan titik beku itu akan disimbolkan dia dengan delta TF. Delta perubahan T itu adalah temperatur. F itu fridge. Fridge berarti membeku. Nah, berarti kalau penurunan titik beku kita simbolkan dia dengan delta TF. Ingat ya, fridge, frozen, membeku ya kan? Oke, seperti tadi. Rumusnya dulu. Nah, rumusnya adalah delta TF sama dengan KF dikali M. Kemudian yang kedua, delta TF sama dengan T0F dikurang T aksen F. Lagi-lagi ada 0, ada aksen. Oke, ingat kembali kalau ada 0 berarti dia ini pelarut. Berarti kalau ada aksen itu adalah larutan, gitu ya sayang ya. Oke. Nah, jadi KF di sini, nah, ada yang tahu? KF ini adalah tetapan. Nah, tetapan untuk pelarut. Tetapan pelarut ya, nggak usah dicari. Yang namanya konstanta sudah ada ketentuannya. Nanti dikasih tahu. Nah, sedangkan di sini ada M. Nah, masih ingat bukan? Apa itu M? Ya. M itu adalah molalitas. Masih ingat rumus molalitas? Molalitas itu adalah jumlah mol zat di dalam 1 kg pelarut ya. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya yaitu massa dibagi mr dikali 1000 per P dalam satuan gram. Nanti pasti dikasih tahu soalnya ya sayang ya. Oke, tinggal disubstitusikan deh ke rumus yang pertama. Nah, sekarang yang ini. Apa itu T0F? Nah, masih ingat kan? Kalau 0 itu berarti tandanya pelarut. Berarti kalau T0F itu kita definisikan sebagai titik beku pelarut. Oke, titik beku pelarut. Biar jangan salah ya sayang ya. Berarti T aksen F itu apa? Iya, titik beku larutan. Oke. Oke, untuk definisinya nanti ya yang terakhir karena misalkan menjelaskannya bersamaan dia nanti dengan yang nomor 3 ini. Oke, agar lebih mudah memahaminya sayang ya. Yang ketiga sifat koligatif larutan kita namakan dia kenaikan titik didih. Oke. Kenaikan titik didih ya sayang ya. Yang ini penurunan titik beku. Tidak ada ya kenaikan titik beku ya sayang ya. Yang ada kenaikan titik didih. Tidak ada penurunan titik didih. Nah, gitu ya sayang. Jangan terbalik-balik ya. Oke, nanti kenaikan titik didih akan disimbolkan dia dengan delta TB. Nah, delta itu perubahan, T temperatur, B itu boiled. Dalam bahasa Inggris ya, boiled itu mendidih ya. Oke, kembali lagi ke rumusnya. Rumusnya hampir sama dengan penurunan titik beku. Delta TB sama dengan KB dikali M. KB sudah tetapan dari pelarut. Kemudian M itu molalitas. Sedangkan delta TB itu kenaikan titik didih. Oke, rumusnya yang kedua, kalau tadi dia penurunan titik beku adalah T0F dikurang T aksen F, maka kalau ini kebalikannya. Ini T aksen B dikurang T0B. Ya, T0B. Oke, T0B. Ini T aksen B kira-kira apa? Iya, titik beku. Tidak ya.
Ini adalah titik didih larutan karena di sini ada aksen. Sedangkan ini adalah titik apa? Titik didih pelarut karena di sini ada 0. Oke, ingat lagi nak, bahwa kalau misalnya di soal tidak ada diketahui T0B, karena biasanya T0B ini sudah ketentuan ya sayang ya. Kira-kira kalau air mendidih berapa derajat Celcius? Iya, 100 derajat Celcius. Jadi kalau seandainya yang digunakan itu adalah pelarut air, maka gunakanlah T0B-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk yang ini, apa namanya, titik beku pelarut, untuk yang ini kita pakai 0 derajat Celcius karena air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ini sudah merupakan ketetapan untuk air ya sayang ya. Tapi kalau soal menggunakan pelarut yang lain, ya udah tinggal ingat aja kalau nanti dikasih tahu pelarut, ya T0B-nya berarti bukan 100 ya, sesuaikan dengan contoh soalnya atau di apa yang dikasih soal. Oke, tadi kita sudah bahas tentang rumus-rumusnya kan? Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya penurunan titik beku itu? Apa itu kenaikan titik didih? Nah, Miss kasih pertanyaan nih. Katakanlah kamu membuat air es ya. Katakanlah ini plastik es lilin. Nah, kira-kira ketika kamu memasukkannya ke dalam freezer, mana yang duluan membeku? Apakah air saja atau air ditambah gula? Nah, kalau kamu mempraktekannya, kamu akan menemukan ternyata air ditambah gula akan duluan membeku daripada air saja. Ternyata ketika air ditambahkan sejumlah zat terlarut, maka dia akan menurunkan titik bekunya. Sehingga yang duluan membeku yaitu air ditambah sejumlah zat terlarut. Nah, penurunan inilah nanti yang akan mau kita hitung di sini. Katakanlah kalau misalnya air gula, dia akan membeku mencapai negatif 5 derajat Celcius. Nah, kalau air kalau air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, maka nanti untuk menghitung berapakah penurunan titik bekunya dari antara kedua ini, maka nanti yang kita pakai rumus yang ini. Gitu kira-kira. Nah, untuk kenaikan didih, akan Miss jelaskan kira-kira dengan gambar yang sederhana ini ya. Misalnya katakanlah kita merebus 2 buah wadah. Oke, ini kita isi dengan air. Nah, kalau air mendidih akan mencapai 100 derajat Celcius. Nah, katakan wadah kedua juga diisi air, tetapi Miss tambahkan dengan katakanlah garam. Ternyata ketika Miss tambahi garam, kalau diukur dia nanti dengan termometer, nah sama-sama diukur dengan termometer ya sayangnya, ternyata termometer itu akan menunjukkan 110 derajat Celcius. Kesimpulannya apa? Ketika ditambahkan sejumlah zat terlarut, maka akan mengalami kenaikan titik didih dari sebuah zat pelarut. Nah, jadi kenaikan titik didih inilah yang akan kita hitung nanti dengan rumus yang ini. Kira-kira seperti itu. Berarti nanti kira-kira berapa ini kenaikan titik didihnya? Iya, kita rumuskan delta TB sama dengan T aksen B dikurang T0B. T0B-nya yang mana? Pelarutnya itu siapa? Air. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berapa suhu dari larutannya? 110 derajat Celcius. Berarti perubahan keduanya atau berapa kenaikan titik didihnya? Ya 110 dikurang 100, maka dapatlah 10 derajat Celcius. Kita kembali yang ini. Nah, tadi air yang membeku 0 derajat Celcius. Ketika ditambah gula negatif 5 derajat Celcius. Berarti berapakah penurunan titik bekunya? Berarti ya siapa pelarutnya? Air. 0 dikurang negatif 5. Berarti kan 0 ditambah 5. Berarti penurunan titik bekunya sama dengan 5 derajat Celcius. Gitu ya. Oke, sifat koligatif yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Nanti tekanan osmotik itu nanti kita simbolkan dia dengan V. Kayak matematika ya. Tapi bukan V untuk lingkaran. Tapi simbolnya memang V. Yang rumusnya adalah M molaritas dikali R dikali T.
Nah, R itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya ini harus kamu hafal, yaitu sebesar 0,082. T itu adalah temperatur. Temperatur di sini satuannya bukan lagi derajat Celcius, tapi yang kita pakai adalah Kelvin. Nah, jadi nanti kalau diketahui soal derajat Celcius, maka kamu ubahlah ke Kelvin, yaitu ditambah 273. Maka nanti satuannya adalah titik-titik Kelvin. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sedangkan molaritas sama kayak molaritas. Masih ingat kan? Molaritas itu rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi mR-nya dikali 1000 per volume. Nah, tinggal masukkan kemari, itulah nilai dari tekanan osmotik. Gitu ya sayang ya.